Nanti yang pertama memang Gresung wilayah pertaniannya memang sumber pakannya memang luas, terutama di musim kemarau di genangannya. Nah, untuk program ini kalau mintakan ke panitia, jenengan sebelum memberi ke peternak, jenengan tanya dulu kemampuan pakannya. Jadi kambing kan ada dua, yang pertama jenis Jawa, jenis Etawa, Jawa itu segala macam, yang kedua jenis Gibas. Kalau di Pak Tarong itu kan jenis Gibas nih, Pak Tarong. Kalau di Gresung yang kalau tangani 2 ekor itu jenis kambing. Jadi kalau pakan jenengan itu nanti kira-kira aku makan ini iso ramban itu yang di atas nih. Iku jenengan nyuwun teng panitia nyuwun kambing nih. Kambing bu. Jawa itu nopo Etawa itu kambing. Tapi kalau jenengan mungkin rencananya pedus keluar tak teng lapangan teng alas, ya jenengan nyuwunnya Gibas. Jadi harus disesuaikan dulu, karena itu prinsip dasar. Jadi umpama kambing nggih makannya ramban, biarpun nggih turun, tapi lebih bagusnya, lebih cocoknya itu ramban. Kalau jenengan jangka panjangnya mampu ngasih ramban, nggih jenengan minta ke panitia, ke pengurus itu jenis kambing Jawa Randu atau Etawa atau Jawa. Itu prinsip pertama niku riyen jenengan. Nah, yang kedua, kalau suwun niku masalah niki dasar riyen. Pertama jenisnya niku riyen, yang kedua kandang. Kalau suwun kandang ampun disepelekne nggih, disepelekne yang cocok itu tetap kandang panggung nggih, gitu kambing. Tetap kandang panggung. Jadi kalau jenengan mau buat kandang panggung mungkin biayanya terlalu mahal, niku ngangge bambu mawon. Gue yakin buatan patah dindingnya cukup satu bambu, gue yakin cukup mungkin dipecah-pecah itu. Jadi satu ekor itu namun butuh 1 meter sampai 1,5 meter. Dua niki. Jadi namun 1 meter cekap, ke belakangnya 1,5 meter cekap untuk satu induk. Jadi mungkin masalahnya ini sangat fatal. Jenengan mungkin dereng gadah kandang panggung, biasanya namun di kandang di tanah, mungkin muncul banyak masalah gitu, terutama mungkin pas ayah melahirkan. Itu biasanya karena lembab, karena dingin, itu biasanya permasalahan di permasalahan di kelembapan. Jadi bahasanya jengges gitu. Jadi lantainya jengges dan itu menghindari itu biasanya cengkehnya kurang sehat atau hidupnya kurang sehat. Nah, terus yang berikutnya yang pulau temui 2 kasus kemarin di Pak Sarto dan di Pak Darno, itu langsung ke poinnya, itu karena yang Pak Darno itu kasusnya tetanus Pak, ibu tetanus. Jadi tetanus itu sakit Pak, jadi seluruh sarafnya kejang, kaku, otot kaku, semua kaku. Itu karena tetanus. Penyebabnya itu karena pertama sakit pupus-pupus yang masih muda, itu sakit pupus tanaman panggung atau tanaman yang masih muda-muda, atau yang kedua habis kebanjiran bisa, jadi berhujanan sakit gitu, jadi bisa tetanus. Jadi tetanus bukan karena paku saat awal, bukan, jadi itu sakit. Rumput-rumput yang masih menebit semi itu bisa tetanus. Kalau tetanus cempe itu biasanya di pusernya, penyebabnya di puser, jadi kaku. Jadi semua kasus biasanya yang sering saya temui di Gresung itu karena tetanus. Ibu. Untuk menghindarinya, dengan kalau terpaksa melanding atau daun-daunan yang masih nom, dengan pangkas pupusnya dengan buang, terus dilayukan. Jadi hari ini ngarit, besok diberikan. Jadi kondisi layu, atau kondisi seger. Niku sangat penting nih, karena kasus tetanus itu banyak di sini banyak, dari cengkeh sampai babon itu banyak. Terus yang kedua di Pak Sarto itu karena kekurangan kalsium. Jadi tulang kropos gitu kalau ibu-ibu. Tulang kropos. Jadi memang permasalahan memang semacam itu. Tapi ini kan mungkin lempoh.
Oke, jadi mana? Karena kebutuhan mineral kalsiumnya dia kurang, jadi ASI, nopo sebelum ASI kan pedet, cempe kan di kandungan kecil jadi besar. Itu kan membutuhkan kalsium untuk membutuhkan tulangnya. Ya saking pakan itu boten enten, saking pakan sumber kalsiumnya kan boten enten. Jadi kan mungkin dari katul atau polar atau seratnya boten enten kurang. Jadi otomatis pembentukan janinnya itu ini ku jupuk sengko tulang isi induk. Jadi terjadi pengeroposan tulang. Jadi pedet cempe tetap berkembang dengan bagus, tapi induknya yang kalah. Itu ngoten. Jadi terjadi pengeroposan tulang. Kasusnya habis melahirkan itu ngebrok. Itu sebenarnya bisa berdiri, cuman butuh waktu paling kurang 1 minggu lebih. Itu 1 minggu lebih terapinya. Sapi pun sama, ya sapi mungkin sapi ngebrok sama kasusnya macam itu. Jadi ini kasus yang kalau temui di kelompok NA itu ini sementara 2 minggu. Kalau di Pak Tarong itu gatel itu sebenarnya mudah, cuman kondisi ini bar dikawinke kula boten wani nyuntik ingkang obat sing khusus niku. Kula sarankan di obat luar iki. Jadi ngoten untuk menghindarinya kasus-kasus macam itu. Jadi teknisnya niku ingkang pertama wau masalah pakannya jenengan mampunya nopo, cocoknya nopo jenengan sesuaikan ternaknya dulu, ibu dulu. Terus yang kedua masalah kandang, diusahakan sesakit-sakitnya panggung diusahakan sesakit-sakitnya panggung gitu. Terus yang ketiga masalah pakan lagi jenengan perhatikan pemberiannya itu. Sampai di sini ada pertanyaan, sampai di sini sidik riyen enten boten nggih Bu. Okay. Kita juga tahu kan setiap ada masalah kan jatuhnya ke saya. Nggih. Lah kula tangani 2 kali niku pagi tangani sore kok dijualati kula. Sudah takut sampai mati Pak. Nggih, jadi kan kita butuh waktu juga. Jadi untuk kalsium pencegahannya untuk praktisnya langsung tumbas mawon kalsium toko pakan enten niku wujudnya bubukan kemasannya 1 kg harganya mulai 8.000 sampai 15.000. Niku pemberiannya cukup setengah sendok per hari, terutama untuk yang bunting sama menyusui itu sangat penting gitu. Itu jadi lebih praktisnya gitu. Dikasihkan pas sakit itu atau sebelum itu? Kalau lebih baik sebelumnya. Jadi pas sakit sama cuma dosisnya ditambah sama jagung, tambah jagung. Kalaupun ngebrok harus jagung rebus nih, jagung biji direbus empuk dikasihkan selama 1 minggu. Karena kalau ngebrok mangan nggih, itu karena tulang kropos. Tapi nek ngebrok mboten mangan itu penyakit. Lebih gampang diobati sing mboten mangan. Tapi nek ngebrok purun mangan itu butuh waktu yang lama, paling mboten 1 minggu. Sapi dan kambing pun sama. Mboten. Jadi mungkin kula suwun kalau ada pertanyaan teknis jenengan hubungi kula mawon. Oke. Pinjem malah Bu Titi. Kalau masalah teknis maksud teknis perawatan. Teknis tentang kesehatan, tentang perawatan jenengan tanglet kula, tapi nek bab lain jenengan tanglet Bu Titi. Mboten jenengan SMS kula dalu-dalu kan mboten masalah, tetep kula jawab. Itu. Kalau itu tadi ada masalah kendaraan ibu, yang keluar temui masalahnya nih ya, sementara keluar temui kumpul bukan ada masalah kendaraan boleh. Kita mulai pertanyaan, ibu. Jadi ingat ibu. Jadi
Niki mau dalam kok dari ngancik tentang reproduksi deh, tapi benar-benar ya. Cuman di tahap awal itu mau, tapi kalau reproduksi, niki kalau jelas ke riyen niki, nek mau pun jelas, bab jenisnya pun jelas, bab kandang pun jelas, bab pakan pun jelas, niki bab reproduksi. Jadi jenengan nek nopo mendo pun kira-kira wedhusku wis siap kawin nggih. Nah, jenengan nggih kejawen mawon mesti jenengan pas nopo nika jenengan sukane caosi cambah riyen. Dugi kan ya Bu. Dugi nika selama 1 minggu. Sekedhik mawon mboten napa-napa. Tapi setiap hari selama 1 minggu. Dengan harapan nek mindone jenengan dereng meteng dereng bunting pasti niku mungkin nyuwun dalam waktu 2 minggu mesti nyuwun. Nah, condo-condo nyuwun niku pertama niku kipat kipit nggih, ekore kipat kipit nggih. Niku. Terus yang kedua mbak polahan. Terus yang ketiga pangapunten mungkin keluar lendir niku pasti nggih. Jadi keluar lendir niku pasti. Yang pasti kipat kipit kalian keluar lendir. Mbak 2 hari. Lah masa birahinya niku selama 2 hari. Masa birahinya selama 2 hari. Jadi nek dinten iki wedhus jenengan iki mulai kambing jenengan mulai polahan, mulai mbak mulai jenengan makno nyuwun Pak emang buka Pak. Enten lendire pangapunten memang tendensinya ngoten itu. Nek enten lendire berarti bener-bener njaluk bojo. Dan jenengan tunggu besok. Ngawin ini besok mawon, masalahnya besok niku menda tesih birahi mulai tesih polahan mulai selama 2 hari. Kalau sarankan kawin besok niku tujuan kula kajenge anake jantan ngoten. Tetep jenengan kan anak jantan. Terus jadi banyak jadinya itu gilirannya kedua hari kedua. Niku trik-triknya semacam itu. Karena kalau jenengan kawin ke hari pertama niki hari Minggu nyuwun langsung jenengan bojok nih. Niku sesuk niku tesih nyuwun tesih lendir. Lah bibite kali lendir niku wau. Biasanya terjadi kegagalan. Niku lah jenengan tanggali oh iki tanggal 9, tanggal 10 bojo. Lah untuk mendeteksi jadi mboten Ibu tadi niku jenengan perhatikan 17 hari kemudian Bu. Jadi siklus kambing niku 17 hari sekali pasti birahi kalau mboten bunting ngoten. Pangapunten niku bulanane si kambing niku 17 hari nggih. Dadi nek dikawinke ora dadi tambah 17 dina meneh tanggal 17 nggih. 17 mungkin. Nggih 17 mungkin pasti polahe sami mawon, pola-pola niku wae. Mbak kipat kipit kalih keluar lendir niku pasti. Paling lama nggih 17-18 hari niku. Lah jenengan perhatikan niku Bu. Jadi jenengan tanggalannya kudu dilingkari, kok nek kira-kira nyedaki 17 dina kemudian mang awat-awat di kambing jenengan. Nah, mungkin nek pun tenang, ayam tenang, jenengan awati mulai 17 hari mulai. Jadi setiap 17 hari mang tandai terus, 17 hari tandai terus. Nah, mungkin nek pun memasuki bulan ke 2 ketiga mungkin pun ketinggal kelimis, pun ketinggal tenang itu pun pasti. Kalau nggih memeriksa kebuntingan, kambing memang rada susah untuk kados nek sapi kan diperiksa 2 bulan pun sakit karena di palpasi dirogo. Tapi kalau untuk kambing kan namun dari luar biasanya asalkan 17 hari itu tidak ada siklus birahi mulai pasti niku pun bunting. Masalahnya biasanya guys Mbak ini mboten digagas biasanya ngoten. Lah sakniki dari jenengan oleh nggih lah bedane iki nek umpami bedane ngelih kare nyuwun bojo niku nek nyuwun bojo makne mboten sengkut ngoten niku. Makne iki dhewe arek. Bedane teng mriku. Tapi nek bener luwe disukani pakan kan masuk maem tenang. Tapi nek nyuwun bojo mungkin namung dhewe arek. Ya kali dibiayai niku wae nek enten lendire berarti niku birahi. Jadi setiap 17 hari 18 hari jenengan fokus teng niku. Niku jangan perhatikan karena niki semakin cepat kemarin jenengan nompo sak bulan Januari mungkin Februari pun kawin kan cepet mungkin selama 2 tahun kudunya pun malah 3. Ini malah 1 kali ditukar malah 1 kali dibiayai. Nggih. Jadi normal itu 1 ekor itu dalam 24 bulan mana 3 kali dalam 24 bulan 2 tahun. Teknisnya ngoten jadi
kalau gue memastikan mungkin yang pun 3 bulan sakit diraba Bu, yang perut bagian kanan di pas luwe dari mak menika dicekel terus diraba mungkin ada gerenjelan, biasanya ke sebelah tengah mriki kan legokan itu ada gerenjelan bola-bola itu nek pun 3 bulan sakit. Tapi untuk memudahnya jenengan sangat perhatikan 17 hari ini kok, siklus 17 hari ini. Enten pertanyaan sampai saat ini? Iya Bu. Gimana Bu? Mbak Isdar. Pakan ya, dialunkan dulu. Mari pakai pakan, kita langsung pun Oke, pakan boleh. Berarti nomor 3 wae iki. Nomor 3 ini reproduksi nomor 4. Berarti nomor 3 wae pakan menjelaskan riyen. Jadi lebih bagusnya pemberian pakan itu kondisi alun gitu. Jadi hari ini siang ini jenengan ngerit, besok sore dikasihkan. Tujuannya supaya kadar airnya turun, terus untuk menghindari kembung. Karena nek seger memang ketoknya seger, seneng, tapi biasanya efeknya teng kembung sama teng diare, biasanya teng itu. Ya lebih baiknya memang 24 jam dialunkan riyen Bu. Semua Bu, semua. Jadi ibarat jenengan telo karet itu ya, telo karet ini kan racun ya, racun cyanida itu kan gawat. Yang ini kita dari Kulino, tapi yang Kulino daerah pegunungan itu nek pun dialunkan cyanida ini kan turun, racunnya kan ada racunnya pun turun. Bedanya kan itu untuk menghindari hal-hal sing ngoten-ngoten itu. Jadi mboten enten pakan seger langsung memang logikanya kita ini memang kita ingin nengke, tapi ini buatan sesuai di ilmu peternakan, buatan sesuai. Oke, kelupaan kalau bab air minum itu 24 jam enten nggih. 24 jam enten dengan sediakan di kandang nggih. Mangsukane ngangge ember, mang taleni kajeng boten arek, tapi mangsukane 24 jam air bening niku, bening plus garam angsal boten napa-napa. Kalau pemberian katul, polar, nopositrat kering nggih. Ampun kompor gitu, ampun kompor. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini atau besok jenengan rubah, jenengan cepai ember semen ini biasanya Pak yang kuat, yang anti pecah nih kan, ember semen ngecor nih kan, ember alit nih kan. Sekali nih mungkin ajeng nyutani polar, itu kering, kok serat kering. Saya meleh setelah polar itu 1 jam sebelum suket nggih, sebelum ramban. Kalau jenengan nyukani rambane sonten jam gangsal, napa jam 4, jam 3 ngasar niku jenengan paringi niku riyen setelah napa polar niku. Dadi mboten bareng napa mboten setelah rumput. Jadi setelah pakan tambahan sebelum pemberian rumput. Niku tujuannya untuk karena bakteri pencernak niku butuh makman. Jadi nek dikasih polar kan berkembang banyak bakterinya. Jadi 1 jam kemudian baru dikasih rumput, jadi pencernaannya sangat sempurna. Niku intinya sing paling angel niku namung pemberian air minum 24 jam niku sangat susah niku. Sangat susah. Boten Pak, boten dicampur air. Niku teknis penjelasannya ngeten nggih. Penjelasannya ngeten. Jadi lambung sapi dan kambing niku enten sekawan niku. Dan jenengan meraketkan nanti Pak. Nek ayam kan namung 1 tok lambungnya. Kalau orang-orang yang 1 tok nek kambing kali sapi niku 4. Jadi makem ditelan ke lambung 1, terus masuk terus diutahkan oleh digayemi niku, terus baru masuk ke lambung ketiga. Nah, nek pakan jenis kompor niku Pak, nek pakan jenis dicampur air niku langsung masuk ke lambung keempat. Jadi buatan ibarat lambung 1 2 3 gilingan. Jadi pencernaannya bukan sempurna. Jadi sing metu mungkin kata gizinya kata sing keluar ngoten. Tapi nek kering niku masuk lambung 1, lambung kedua, ketiga digiling, 4 digiling, 5 sampah. Bener-bener sampah yang keluar ngoten. Teknisnya ngoten, penjelasannya ngoten. Jadi kula sarankan untuk kula nyuwun saestu air 24 jam, pakan kering, pakan tambahan kering. Niku. Terus ingkang perlu mulai nek karet ampun tesih embun nggih. Nek saged nindali embun. Jam 10 nek saged.
Tapi terpaksa embun gitu dengan keren gini gua mulai tambah saya suwe keren gini. Embun itu harus dihindari. Biasanya nek window mungkin jadi kasusnya yang merengan sering. Bukan buat neten gitu, merengan itu biasanya sering ngaret-ngaret pas embun itu kata keluar moni merengan itu. Itu. Neten mulai pertanyaan. Niku sami mawon bagus nih, polar bagus. Buat nonton efek sampingnya ya, nggak ada. Nek enten kabar polar marai ngeten itu buatan bener. Marai anak gede buatan bener. Buatan mungkin pedet itu apa cempen besar ini buatan mungkin. Besar abnormal ya, tapi tetap semua normal. Niku buatan jadi. Memang kata kabar simpang siur buatan laras tentang masyarakat itu nek polar efeknya ngeten tapi niku kula tegaskan nang mriki polar boten enten efek sampingnya. Polar niku katule gandum. Jadi gandumnya didamel roti, tepungnya damel roti lah katule dadi polar niku wow. Jadi makanya kan rasanya sapi seneng makanya roti kan gitu ya. Itu. Mungkin ada mulai pertanyaan. Oh, Drojos niku pertama niku cacingan Bu. Cacing. Jadi nek cacing niku sebenarnya 3 bulan sekali nggih, pokoknya wilayah Blesung. Kula iki kadang sampai pakai Pak. Wilayah Blesung, sapi kon Blesung dibereh teng pundi kula cek niku kula pakai wae cacing hati kula. Angger pas korban sapi ki begini Blesung. Waduh kula mau deg-degan. Cacing hati ya. Nah, pripun kula nyarankan harus diobati kula nggih, mboten wani. Oke, Bu. Tapi ini di sini kula sampaikan kalau program berebes itu ciri-ciri pertama karena cacingan. Paling gampang nih, pedet sapi ini kalau merugikan pun berebes itu pun cacingan. Pencegahannya dibuat cacing 3 bulan sekali. Untuk daerah sini 3 bulan sekali. Untuk kondisi bunting ampun nganggo pil buton itu tapi nganggo sing bubuk, jenengan tumbas sing bubuk. Ada jadi dengan warung mungkin tumbas cacing ingkang bubuk di kambing sapi ya. Putih bubuk putih. Gini, jadi boten saking garam nggih niku. Boten saking garam. Uyah itu perlu, sapi itu perlu, mineral itu perlu. Nggih, enten mulai bapak iki anteng mawon nggih. Kali iki. Kecap moto. Oh, nek niku namung meningkatkan rasa niku. Nggih, berarti bahkan enten NTT niku. Enten NTT niku lucu banget. Dadi gandeng mriku niku kemarau panjang. Sapi niku diapusi dikei kacamata ijo. Lah sukete ditelesi. Niku fakta. Ketoke konyol tapi niku memang fakta. Di kacamata hijau dikasih hijau kan nyawang suket hijau padahal itu suket kering cuma dibasahin seperti air jadi seperti dengan kecap itu yang ngomong penipuan dia meningkatkan rasa betul apa nek angel makme itu kok nek angel makme dengan gawe luwe mawon mungkin terus purun lah paling kayak pakan iki mboten purun memang tetul-tetulnya digawe luwe mboten apa-apa kan namung kebiasaan hewan itu namanya. Enten boleh? Monggo. Tapi nggak sampai melahirkan. Tahu-tahu melahirkan itu sudah meninggal. Oh, keguguran. Ya. Tapi kalau masalah makan enggak. Tapi kalau nggak mau makan 2 hari itu ya tahu-tahu terus keluar tapi sudah meninggal, sudah mati. Oh, gitu. Kenapa? Ini kan karena nggak mau makan kan karena penyakit Bu sakit, mungkin demam sakit, mungkin kepleset sakit, biasanya kan tapi saat ini repot kula ngeten Mas. Jadi petugas kesehatan itu saat ini nopo-nopo ini urea, repotnya kula niku. Jadi jenengan sok makani urea, sukete teng pinggir penggalengan kan nggih mangan urea saking pari, niku barang pengaruh niku. Jadi nek sakit
Gini tulung nggih pripun nggih. Ajeng hindari urea nggih pripun nggih angel. Gini Bu, intinya kalau namun menyampaikan salah satu penyebabnya nih Bu. Saking pakan yang sakit menggugurkan itu nek godhong-godhongan pertama dong randu saged. Dong napa saged. Terus dong apa niku dong sing kata-kata getah niku lho telo rambat niku nggih. Telo rambat saged terus tetean sing merah rada merah-merah niku sing kata getah-getah niku biasanya ngefek teng kandungan. Niku nek jenengan sapi nek jenengan 2 hari enggak makan berarti kan enten memang enten masuk angin dan masuk angin. Biasanya masuk angin demam niku terus tetap efek teng kandungan. Niku penyebabnya niku. Jenengan namun nek kewan sakit ini kalau namun butuh informasi pakan kemarin apa? Akhir-akhir ini yang sering kalau temui urea, sebabnya urea. Jadi jagung sukutnya di subur, ureanya di tanah dan itu dipakannya sapi ini beres menang selama berhari-hari menang. Makanya namun semacam ini. Nanti ngoten. Pakannya jangan hindari niku mawon. Terus kita dulu niku hindari kacang-kacangan niku dihindari. Jadi semua jenis kacang-kacangan itu untuk penggemukan bagus ya, untuk penggemukan, untuk pertumbuhan bagus, tapi untuk kandungan itu bukan bagus. Niku karena enten estrogennya yang terlalu tinggi, jadi dia memacu keguguran. Jenis kacang-kacangan kita dulu, lebar panen dulu, bareng kacang, terus di kacang tanah sahabat, terus sok dimasak nih kok gayung, nih kok bisa ya, nih kok. Jadi jenis-jenis kacang-kacangan menawi ternak jenengan bunting jenengan hindari riyen. Niku. Boleh juga ya. Oh, nek kalau jono mboten masalah, Bu. Mboten masalah. Nggih. Ana berdurian. Nek kambing cocoknya itu jenis odot nggih. Kambingnya jenis odot. Nanti kalau jenis sing jenis odot niku. Nggih. Mungkin jenengan nek video motor mungkin kapan ngertos sawai tonggo mungkin beratan order daerah itu lebih cocok untuk kambing sama domba lebih cocok pertumbuhannya lebih cepat panen tiap 50 hari. Oke, ada pertanyaan mulai? Oke Bu. Oke, sama sekali kering. Boten. Harus kering. Jangan melawan ya. Tinggalkan. Tapi air minum harus tersedia tentriku terus, 24 jam itu terus. Jadi air putih sendiri. Boten. Mang jenengan cobain. Mungkin biasanya memang ngoten watuk-watuk Pak tadi boten jenengan coba. Oke, berarti langsung lambung keempat. Nah, jenengan perhatikan, jenengan ngombor niku, mungkin si suwe niku ayam lak nutuli nek sapi nggih. Nek sapi kan kata, ayam nutuli ngen ceredong. Niku kan karena boten saged tercerna sempurna itu, katule jenengan itu. Jadi banyak yang terbuang terus yang wujud kantul. Di penggilingannya langsung penggilingan keempat, jadi boten sempurna penggilingannya. Jenengan coba air minum 24 jam. Jadi nek siang nih kalau kewan kan gayemi, siang gayemi. Nah butuh minum ya minum seperti ngoten niku. Tapi nek gayemi ini awan kayak minum jenengan sore kan mesak nih. Niku. Nek sapi ya mengakibatkan broyo ngoten niku. Jadi sangat kelak akhirnya sore rakus minum rakus makan rakus akhirnya sok lentuk broyo ngoten niku. Iku menghindari hal-hal ngoten niku. Jadi air minum Pulau Suwon 24 jam tersedia di kandang. Penting mawon, pakai telas joki. Monggo. Ada pertanyaan mulai. Kalau pemboran itu digodok dulu itu manfaatnya gimana Pak? Gak ada manfaatnya. Oke. Boros lah. Mas kosong. Malah boros Bu. Jenengan boros, terus katul nggih, katul jenengan katul mah jenengan godhog. Katul niku kandungan terbesarnya kan B12, vitamin B12. Sifat vitamin niku nek kena panas rusak. Ngoten.
Jadi jenengan pun rugi godam, rugi kesel, sing jenengan masuk di sini pun berkurang kata. Namun tinggal energi karbohidrat tok amungan. Oke, jadi ampun mulai hari ini ampun godam pemberat oleh eman-eman. Jadi ibarat gizi 100 yang masuk namun 50, kan eman-eman. Padahal jenengan pun buang-buang energi. Di sempurna nggih tren itu wow. Sempurna tren. Jadi semua gizi 100 langsung masuk terserah ke tubuh. Gue Pak. Oke, niku perlu diresiki ya. Biasanya kan kuping niku pertama nggih rawan budek, yang kedua nek pas jenengan ngobrol niku biasanya kecemplung. Niku saya mempercepat niku. Nggih. Nah, saya semakin kandidat cepat itu, niku dibersihkan. Nek pun bunting, niku nganggo barrier keluar dia namanya nebufon. Niku nebufon dicampur minyak goreng dioleske setiap hari. Niku. Tapi nek dereng bunting saged disuntik kan langsung cepat gampang niku. Tapi nek kondisi bunting kula mboten wani nyuntik. Makanya berisiko tekan kandungan. Niku tadi bal keluar dia namanya nebufon dioleske teng kuping. Dibersihkan dia, disikat dia. Jadi nek sampai sak badan ke pas buyang nih kok sakit. Jadi nek sing di susu ini campur minyak goreng dioleske. Nek sing di badan obat telepon campur air dingin buyang semua. Oke, biasanya pertama kuping dia, kedua kubur hidung, ketiga teng leher. Ini kubur depan ini kubur, keempat teng kaki. Ini kubur. Jadi dengan tangan itu ya kayak dipisah. Ampun nek penyakit kulit ampun dimorke nggih satu sama lain ampun dimor. Cepat sangat keluar niku. Pun monggo enten mulai. Nggih. Biasanya kalau mau kami ngambil usia tua kan sering dipotong kupingnya Pak. Terus yang keluar itu kan airnya putih atau kuning gitu. Kalau hasil itu airnya yang keluar putih atau kuning. Nggih. Niku ngetan memang sakit tapi buatan sakit 100% gini. Buatan sakit kalau buatan wani jamin niku 100%. Niku umumnya metune kan kados madu nih kok. Kados madu kita ada kados madu kuning ngoten niku. Tapi niku buatan menjamin nih kalau buatan wani madu, buatan wani. Niku pasti hampir kalau buatan wani. Buatan wani. Mergane enten sing macet nggih meteng, enten sing madu nggih mboten meteng iki menten. Tapi intinya nek jenengan tangan bakul niku rata-rata sing kados madu niku meteng. Tapi niku ampun nggih patokan. Jenengan patokan sepenting jenengan ngaweke tanggal pinten 13 hari sifat-sifatnya ndak duwe niku pun pasti. Nek pun anteng pasti pun budek. Nggih. Nggih boten apa-apa, malah boten apa-apa. Tapi yen niku kula boten wani matur niku menjamin 100% akurat boten wani. Nek ajeng teliti banget pas luwe-luwene niku mang raba niku. Diraba pas luwe-luwene. Jadi pas lambungnya kosong. Niku. Nggih. Kuwi ajenge wis takut lagi. Nggih. Itu bermasalah tidak untuk hewan. Kalau yang di rumah saya kan baru kucing Pak. Oke. Jangan dikasih air yang mentah. Jadi saya kasih air yang beli itu. Itu bisa. Ya memang bermasalah, tapi kan biasanya usia kambing sapi kan nggak sampai kayak usia kita. Jadi butuh nopo air itu dipakai. Butuh nopo naik kucing kan usia hidupnya, nah usia hidupnya lama atas kita bermasalah. Nggih, batu ginjal sama ini. Nggih. Nek lebih amannya gitu, dengan lebih 2 hari, Bu. Manginep ke 2 hari. Nek lebih amannya. Air sumur di 2 hari pun aman. Betul mungkin kita beli aqua galon terus sapi sampai. Betul mungkin. Memang kasus
Kalau selama 13 tahun nangani kesulitan di distrik Batu niku kasus batu ginjal itu nembe setunggal. Kantong umumnya pecah itu setunggal. Jadi sampai itu buatan sakit pipis selama berhari-hari. Kulo rogo, kulo cari kantong umumnya buatan ketemu. Ternyata pecah. Jadi air kecil di dalam. Jadi kulitnya disulit ngeten kayak gembir-gembir nih. Akhirnya kalau buatan satu kulo kan jual. Begitu dipotong ya baunya langsung pes ya. Dagingnya ini langsung. Tapi namun satu, selama 13 tahun satu kasus nih. Jadi buatan sakit di patokan, belum nopo. Air begini. Nah, ajeng aman gitu, inapnya 2 hari. Oke, kita mulai. Kita tanya mulai monggo bapak-bapak. Nah, ajeng banget. Masalah belok karet Pak. Ya sebenarnya belok karet anggar itu terus anu malah langsung dipatah tahun. Iya Pak. Dan ini kan jenengan nek diri dari peternakan niku nggih jenengan cobirin ajeng ngopi. Ajeng ngopi. secara ilmu peternakan memang harus dialurkan. Nah, saya ngerti kula iki namung yang sepuh ngandani ojo sing magrib-magrib nek surup-surup niku. Lah sak eling kula niku. Nek niku namung kiasan sebenarnya boten teknis sing kiasan. Nek menapa niku? Pemahaman kula kiasan maksudnya ojo makan iki surup-surup mergane biasanya nek surup corongan kiasan versi kula mergane klorin nggih nate tangga-tangga niku nek surup dua ya wah kono sing di rumah kan tetep teng griya lah ngopi surup kula bumbu-bumbuke niku sehingga makane aja surup ngopek aja sore-sore aja surup-surup nek mendem itu namung biasa. Nek pemahaman kula lho. Nek secara teoritis nek telokaret masih seger niku kandungan sianidane masih tinggi. Tapi nek pun kulino niku biasa Pak kulino. Kulino teng daerah sing ingkang sering kula layani teng Bekso, teng Blonggong, teng Birikis perbatasan mriko ning Jawa Timur niku kulino Pak. Jadi pekarangan griya malah dibaki telokaret ngoten dibaki. Terus keliling griya niku mungkin ya bayar repot buat ngaret diobat ini bisa seger dipakani tapi karena kulino itu kenapa tapi yang buatan kulino harus sekali-kali coba nah mungkin umpama itu kasus keracunan umpama gini beda dengan kembung niku pertolongan pertama niku minyak goreng kalih areng berarti areng niku arang saarang-arangnya digerus halus, dicampur minyak goreng, diminumkan. Niku nek bendone tesih ngadeg, tesih saged tertolong niku. Nek pun ngebrok kula nggih mboten mati. Tapi nek iki pertolongan pertama. Kalau mendem telo napa mendem niku nggih. Terbesi ini kan karena Terbesi biasanya sing sapi apa sing kewan peteng sing bermasalah. Nah. Biasanya lebih rawan ya Pak kami biasanya. Besi niku panas Pak, panas. Jadi niku nek umpama pakane jenengan dari daun-daunan mendem niku pertama yang paling bagus arang dan minyak goreng niku. Terus kalau mendeme dari rondak atau dari kimia, urea segala macam niku lagi cukak bakso niku, satu botol dicampur air 2 gelas diminumkan. Kalau dari kimia dari kimia. Itu pencegahan untuk kasus keracunan dari kimia. Tapi kalau dari snes kimia itu dari mangga arang kalian minyak goreng. Niku ngoten. Terus apa boleh nggih? Pertanyaan boleh? Nggih. Ada juga kalau keracunan kadang suka dikasih gula Jawa Nggih. Nek gula Jawa niku boten menyerap racun nggih, tapi namung meningkatkan energi. Tapi nggih menangani pokoknya itu ke arengnya itu. Areng kan sifatnya nyerap racun, minyak goreng lakusi khusus. Jadi mungkin
racunnya buatan terserap teng usus peleh ngoten. Jadi niku nek gula Jawa nggih monggo tekan nggih saged ya. Tapi lebih bagusnya arep tangan gula. Nggih no. Nggih ampun dipotong kupingnya nggih, ampun diiris kupingnya. Niku biasanya riyen bapak kula nggih ngoten diiris di kuping diiris. Itu kan namung nggih minggu itu kan jenis sadar. Jadi kira saraf-saraf paling peka kan di telinga. Nek jeneng boten tadi tapi di remet-remet mawon di pusat lah, di puncak. Mungkin piyambake sadar ngoten ya, harus menyadarkan ngoten. Jadi tujuannya sama tapi boten kejam, nek diiris kan kejam. Gitu. Oke, pendapatnya Simba kan diiris dari metu mungkin racunnya metu kan. Padahal itu namun meningkatkan kesadaran. Jadi nek awalnya dulu ngalamun untuk begitu itu langsung juga mas. Mungkin itu betul apa ya? Dengan coba. Ini kan salah satu usaha. Tapi intinya kan pokoknya itu diatasi riyen. Jadi nek racunan akalnya ditembak riyen. Jadi masalahnya dirampungi sih. Mungkin nek ajeng disambut pakai monggo. Iya, harus ditulis diminumkan. Iya. Inisiatif sendiri dari pemiliknya itu dikasih putra kawan. Nggih, ini nonton kasusnya mak. Kalau bener sakit ngelarang nek babak niku bener sakit. Niku kan usahane jenengan. Intinya nek demam nggih. Ya kayak gitu kayak. Iku sedih kula mungkin nek pun parah mboten iso berapa hari akhirnya ngundang kula lah cilokane kula. Aku disuruh Pak Brand mati ya. Niku sing dadi cilokane kula. Niku sering kasus ngoten niku. Iki jane sae. Nek karep kula niku ampun mboten jenengan konsul mawon dipoto dikirim teng kula. Jadi mungkin saged caosi pripun kedai pripun mboten. Jadi mungkin mau kula nangani iki mboten kula mboten ketiban. Mboten ketiban saham, mboten ketiban apa sih. Enggak sahur enak. Nggih ngoten nggih Bu. Pak lah itu apa? Hanya delay atau apa setahun itu lebih baik itu apa? Lebih baik pola apa? Isinya. Nggih. Nek delay niku bagus, tapi niku proteinnya tinggi nggih. Tapi nek polar kan lebih komplit, ada energinya kan proteinnya nggih. Berarti untuk komplitnya memang polar. Tapi nek gadah baju delay kok ampas tahu nggih boten apa-apa niku bagus. Bagus mawon. Tapi ini kurang komplit. Aja disukani niku boten apa ditambahi kalsul nopo polar nopo sentra boten. Buat apa-apa, itu kan yang membedakan cuman kadar airnya tok nih. Jadi kandungan gizinya masih sama. Yang penting buatan disimpan kan bawah matahari. Bawah matahari tetap gizinya rusak. Kering tapi di ruangan padasnya tadi itu seperti pupuk ya, pupuk kotoran niku nek dikek udan-udanan kali panasan nggih apa kandungannya pupuk ini hilang sebenarnya. Hilang. Nek lo belajar tentang ilmu limbah itu mau. Kalau ini Pak, kalau makanan yang fermentasi itu sebenarnya efektivitasnya bagaimana? Nah, untuk fermentasi itu tujuannya ngeten niku. Pertama niku nggih mempraktiskan jenengan piara. Terus yang kedua, jenengan niku punya bahan baku kathah. Jadi kathah kok nek ra dientekne iki bosok. Nah niku fermentasi tujuannya niku. Tujuannya jadi jenengan mungkin panen kebun kuatah nggih. Lha iki nek tak pakane saiki kan mboten entek, lan jenengan ing saiki awetke. Napa jenengan kalau jenenge pas panen iki selak kerak-kerak. Wah iki tak riti kok ora tetep kerak sing kerak. Lah iku mendingan jenengan panen bareng beras, panen dino niku panen terus difermentasi nek
Tesih ijo niku silase namine, nggih sami. Pada fermentasi tapi silase istilahnya. Niku jenengan awetke niku. Tujuannya ngoten. Tujuannya. Jadi mungkin nek pun gak ada stok niku jenengan besok-besok kan boten ngarit mulai ngoten. Biyen ngoten anu niku pas kula pesen niku niku ngoten ditandungi ngoten ke jadunge diambil dino niku dilebokne karung. Nggih ngoten modele. Jadi nek intinya fermentasi itu namun mempraktiskan jenengan. Nek perkara gizi niku mundhake nggih mboten banyak, namun 1%, 2% proteinnya niku ngoten. Jadi nek jenengan ajeng fermentasi niku pas jenengan punya bahan baku banyak. Kalau jenengan kuatah dina minggu mangriti, barang diriti disimpen. Jadi panen mulai mungkin 50 dina mulai apa sudah dina mulai 2 bulan mulai. 2 bulan mulai pun. Jadi selama 2 bulan jenengan boten ngarit ngoten. Mas kula ngoten. Jadi boten berino ngriti ngoten. Jadi kan praktis jenengan pulang kerja apa apa terus jebok teng stok niku. Mungkin 2 bulan pun siap panen mulai diriti barang mulai ngoten. Tujuan fermentasi ngoten, pengawetan. Nggih, adat mulai. Nah niku nek silase basah. Kalau fermentasi kan kering. Yang bedakan cuma niku namanya. Nek silase niku mboten butuh napa-napa. Jadi namung ijon tok dikekep pun rampung. Tapi saya kasih itu apa sedikit gitu. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi intinya silase niku ijon jenengan mboten tumbas napa-napa, mboten tumbas mikrobia, mboten tumbas tetes, mboten tumbas gula. Mungkin langsung dikekep mawon rampung. Itu silase, tapi nek fermentasi karena bahannya kering, jadi kan butuh mikrobia, butuh bakteri yang menghajurkan itu. Itu ngoten. Nek katul itu fungsinya tinggi penyerap air kan mungkin nek basah kan akan uap airnya, dan itu diserap di katulnya. Biasanya diwalik gimana bu? Diwalik, jadi katulnya mungkin akhirnya di bawah, jadi menyerap airnya. Hasilnya bukan membusuk. Oke, kita mulai. Ya ini wow, kebanyakan nek ngawinke mboten cambah niku nek sing bagus cambah melanding pertama nih. Cambah melanding itu paling bagus. Tapi gak nek melanding mboten gampang nggih. Cambah kacang hijau sing gampang Ini kalau jenengan coba kalau hari kedua. Jenengan prakteknya jarang nih gini. Ini praktek gitu. Kita mengambil kawin blok kawin. Ya gitu. Jadi ngoten berarti nek dikawin. Saran kula nek kawin iki hari kedua. Saran kula. Jadi hari ini nopo hari pertama kedua dari kawin iki boten nopo. Jadi nek kawin alami ya tonggone enten tonggone gadah kambing jantan monggo. Nek mboten nggih mungkin keten kula nggih saged. Kambing arit mboten masalah. Mboten masalah, bibitnya milih enten 2 etawa napa bur. Niku 2 niku nek kambing. Tapi nek domba 1 tok domba warna sambal sama sopo. Bibitnya niku. Nanti enten. Jadi kayak sing ngawinke hari kedua nggih. Anu kula saran kula kajenge mengke persentase jadinya tinggi dan jantan. Jadi jangan kok ditelat nggih ngawinke 2 kali hari ini bapak disuntik dikawinke, besok dikawinke mulai 2 kali. Ngoten. Akan mulai jam 3. Kambing itu berapa kali? Oke. Ideal nggih. Kan namun bicara ideal itu 6 kali. Oke, bicara ideal itu. Oke, pensiun 6 kali. Jadi mana 3 kali itu 2 tahun. Berarti nek 6 kali kan tambah 2 4 tahun dong. Jadi umurnya 5 tahun, 5 tahun setengah. Nah, menawi jenengan iki wis kuwi tuwek urung niku jenengan lihat teng gigi jan lihat napa pun kropos pun gripis nih, pun gripis dereng nih kongen gigi bawah nih kok. Gigi atas boten enten gigi bawah nanti. Nek pun gripis napa pun ombong niku pun pensiun pun jenengan dereng iki. Tapi nek dereng jenengan seneng nggih memang pertahankan boten napa-napa. Kalau mau bicara ideal 6 kali.
Niku nek lancar 2 tahun niku 3 kali beranak nek lancar. Jadi bunting 5 bulan, terus 2 bulan nyusui, terus bulan ke-8 dengan kawinkan lagi, bulan ke-13 manak lagi. Enten boleh? Enten pertanyaan boleh? Ampun. Nek ampun, kalau malah senang tajamnya kan ya, masalahnya gitu mau menyampaikan materi-materi tentang yang pertama yang penting jenengan kemampuan pakan jenengan riyen apa suket apa ramban itu penting banget. Terus yang kedua kandak, terus yang ketiga masalah pakan, pemberian pakan dan tekniknya, terus yang keempat reproduksinya ya santet apa itu jenengan kawinkan hari kedua. Terus kalau siklusnya ajeng kawin, jenengan perbanyak katulnya nih, itu penting. Umpama tanggal 1 niku birahi bareng dikawin ke, terus tanggal 17 kan rencana tetap perkiraan birahi. Mungkin mulai tanggal 15, 16, 17 niku katulnya jenengan perbanyak. Perbanyak tujuannya supaya energinya tinggi, anaknya bisa lebih dari 1. Niku nggih trik niku gitu. Jadi biasanya pakan kambing yang banyak katul, banyak kolot atau apa saja itu anaknya lebih dari 1. Itu makanya. Terus mungkin kalau suwun nek enten pertanyaan, enten masalah teknis, jenengan hubungi kula mawon. Mboten napa-napa, kula siap. Mboten kula kudu nyuntik mboten. Sing penting jenengan ampun bertanya kali tetangga, mungkin malah foto-foto selecon, mungkin ketemu jawaban malah tersesat. Ibarat pola laut dari ini janjane boten. Jadi jenengan ke SMS kula atau WA kula. Mugi-mugi harapan kula boten enten nemu kasus ingkang wingi-wingi nulis supaya saged lancar. Sakit dari 38 segera dapat semua, terus dapat mengembangkan mulai. Saran dari Pak Ustadz tadi, dia sakit niku piyambak. Ada petai Pak piyambak kelompok ini lebih bagus. Saya senang loh ini. Kalau bukan pertanyaan, kalau cekapis ya pun sesuai jadwal. Mungkin nek kurang malam SMS nek izin dengan SMS kula, form izin dengan SMS kula. Mungkin buat apa? Kalau cekapis moten, nggih Pak Apoten bahasa kula ngeten, wonten Pak. Aku nawir kalau saya menyampaikan dengan tata bahasa yang bagus. Ya Pak Apoten, kalau cekapis ngeten, kalau kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.